Di balik kemegahan dan keindahan Gunung Ciremai, Ciremai lekat dengan mitos yang sangat kuat dan ditakuti banyak orang. Salah satu yang tersohor adalah penampakan kakek berjubah putih dan sering dikaitkan dengan legenda Batu Lingga sebagai tempat bersemedi Sunan Gunung Jati di masa lalu. Menurut masyarakat sekitar, lokasi Bantar Agung Sidawangi Kabupaten Majalengka ini dahulu merupakan tempat tentara Portugis menghabisi para tokoh adat dan ulama yang kala itu menentang penjajahan. Dan konon saat melakukan perjalanan menuju Gunung Ciremai, pasukan Sunan Giri dituntun oleh seorang kakek bernama Satria Kawingran yang merupakan kakek dari sang Sunan. Langsung ke lokasi. Tuh cewek ya. lagi main cer. Lagi Kan nggak boleh itu orang lagi main naik kesurupan. Terus ditanya, kamu habis dari mana? Itu katanya ketemu sama itu Pangeran Sulaiman. Kayak apa rupanya? Pakai jubah putih tapi ininya kemas-emasan. Katanya iya bener, yang punya ini adanya di kawah Gunung Ciremai. Ini kan gunung suci cer. Para wali semua. Tapi kita nggak boleh ngomong sembarangan. Misteri penunggu Gunung Ciremai tak berhenti pada kakek berjubah putih. Sosok selanjutnya yang juga menjadi legenda adalah Nyi Linggi dan 2 ekor macannya. Menurut cerita, Nyi Linggi tak bisa dipisahkan dari Gunung Ciremai karena pasca melakukan semedi dengan maksud memperoleh kekuatan sakti, ia gagal, lalu meninggal tak jauh dari tempatnya bertapa. Konon ketika beliau wafat, terdapat 2 macan pengikutnya yang juga ikut menghilang. Alhasil kini banyak pendaki yang percaya bahwa arwah Nyi Linggi dan 2 ekor macannya masih ada di sekitar Batu Lingga. Bahkan beberapa warga sekitar ada yang mengaku pernah melihat penampakan sosok Nyi Linggi bersama 2 ekor macan kumbang di area Batu Lingga. Dan beberapa pendaki lain juga pernah melihat sosok wanita bertongkat berpakaian kuno diapit 2 ekor macan di sisi kanan dan kirinya. Sampah atau kotor sejarah Nyi Linggi sendiri, konon itu seorang petapa bukan? Kalau menurut leluhur kita, orang tua dulu, itu Nyi Linggi itu seorang petani. Kalau di Batu itu cenderung Abu Hari memang banyak pendaki juga yang Ada 4 jalur pendakian di Gunung Ciremai, yakni Cibunar, Linggarjati, Palutungan, serta Linggasana, yang ada di Kabupaten Kuningan dan Apuy di Majalengka. Masing-masing jalur memiliki medan yang berbeda. Karena di antara 4 jalur pendakian, jalur Cibunar dan Linggarjati dikenal dengan treknya yang ekstrim. Pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah camp transit bernama Batu Lingga. Menurut pengakuan penjaga, sebenarnya Batu Lingga itu besar. Namun pada tahun 2000-an, batu tersebut raib entah kemana. Berniat melestarikan, para penjaga gunung berinisiatif menyusun kembali Batu Lingga sebagai pertanda cerita dan legenda. Sebagai batu yang dikeramatkan, batu ini konon erat kaitannya dengan salah satu wali Songo dari Kesultanan Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. Menurut kisah, pada abad ke-16 Masehi, Sunan Gunung Jati melakukan tadabur alam ke Gunung Ciremai via Linggarjati
lalu bermunajat kepada Allah di tempat ini. Namun versi lain mengatakan, area Batu Lingga juga diyakini sebagai jalan yang dapat tembus ke Kawah Ganda. Karena ketinggian tempat batu ini dipercaya sejajar dengan dasar kawah Gunung Ciremai. Batu Lingga itu, para wali itu sedang naik ke Ciremai dan beristirahat di situ. Nah, di situ. Kalau petilasan para wali dari contohnya para wali itu jalur pendakian Gunung Ciremai ini, jalur Linggarjati ini petilasan para wali. Jadi jalur pendakian ke Gunung Ciremai itu lewat Linggarjati itu bukan manusia biasa yang bikin, bukan kita yang bikin jalur. Makanya kalau jalur Linggarjati disebutkan paling ekstrim, emang paling ekstrim karena kita tidak menutup atau gimana jalur-jalur apa yang udah rusak itu kita nggak perbaiki. Soalnya takutnya kita menutup kisah-kisah itu. Wisata misteri Gunung Ciremai belum berhenti. Berikutnya adalah suara gamelan misterius di sekitar gunung, yang membuktikan bahwa keangkeran gunung setinggi 3078 meter di atas permukaan laut ini tidak main-main. Bukan satu atau dua pendaki saja yang pernah mendengar suara gamelan saat berada di jalur pendakian. Banyak pendaki juga mengaku pernah mendengar suara gamelan misterius ini. Namun anehnya, jika kita semakin menaruh perhatian untuk mendengarkan, maka suara gamelan akan menjauh dengan sendirinya. Menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Masih sekitar jam 5-an lah. Pas mau masuk ke areal Batu Lingga, ada energi mistisnya. Terus? Tapi kayak ketarik, benar-benar ketarik gitu ke dalamnya gitu. Kita seolah-olah ingin. Jadi, jika Anda mendengar suara gamelan ketika mendaki Gunung Ciremai, abaikan saja dan bacalah doa agar Anda beserta rombongan bisa selamat sampai tujuan. Gua sendiri pun pada tahun 98 pernah melihat keberadaan harimau tersebut di sekitaran antara Condang Amis dan kuburan kuda. Tak hanya sohor dengan kakek jubah putih dan nyilinggi, Gunung Ciremai juga dipercaya sebagai singgasana kerajaan Nini Pelet. Nini Pelet merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat, khususnya di bidang percintaan. Dalam catatan kisah, dia adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara, ciptaan tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Nini Pelet di Gunung Ciremai juga dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapa saja yang hendak mendaki. Jika tak ingin terjadi hal-hal tak diinginkan, selama pendakian harus mematuhi aturan. Mulai dari larangan kencing sembarangan, mengucap salam, hingga ritual menginjakan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Lalu, siapakah sebenarnya Nini Pelet? Menurut hikayat di masyarakat, Nini Pelet hanya perempuan biasa yang menguasai ilmu hitam. Namun ambisinya untuk tetap awet muda dan terlihat cantik membuatnya nekat mencuri kitab mantra asmara milik Ki Buyut Manguntapa. Singkat kata, usaha itu berhasil. Setelah mendapatkan kitab mantra asmara, Nini Pelet memanfaatkan ilmu jaran goyang untuk menggait pria-pria muda. Konon, meski sudah berusia ratusan tahun, ia masih terlihat muda hingga banyak lelaki tertarik dan jatuh cinta padanya. Layaknya seorang penguasa yang memiliki hewan peliharaan. Konon, di Gunung Ciremai juga terdapat harimau bermata satu, yang menurut legenda adalah makhluk tunggangan sekaligus sekutu Nini Pelet. Harimau bermata satu dikabarkan tinggal di antara rimbunan ranting kering yang menyerupai goa di Gunung Ciremai.
di mana dari tempat itu dapat terlihat hamparan langit dan awan yang luas. Tak hanya itu, latar Gunung Slamet pun dapat terlihat jelas dari sarang harimau tersebut. Benarkah demikian?